Rasana terbang melayang bila malam pun datang menjelang, beratap sunyi hampa menerang. Tak sabar rasanya ku menanti bila masa nak bersua. Saya dari ini Bang Udin, dari Laskar Hijau LSM yang udah Bang Udin kenal lah. LSM Laskar Hijau itu dari mulai 2012 ya, kita 2012 sebelum ya setelah mulai ini ya persemayan ya dari KBR awal itu ya. Mau mempertanyakan gini Kang Udin terkait masalah kegiatan sama produksinya. Saya mau tanya, sepertinya tahun ini kegiatan ini agak berkurang ya. Karena apa? Memang berkurang, paling tidak yang kita produksi untuk sekarang tengahnya Bang ya. Jadi ya karena mungkin mempengaruhi juga dampaknya dari COVID ya. Iya, COVID. Memang semuanya seperti itu. Yang sekarang berapa ratus, Podin? 500 ribuan katanya ya? Kita produksi untuk sekarang. Biasanya 1 juta ya? Biasanya 1 juta. Kalau mulai nyemainya itu dari tahun berapa Kang Udin? Maksudnya dari bulan berapa menyemai pertama itu? Yang di tahun sekarang? Tahun kemarin bulan berapa nyemainya? Mulai nyemai? Ini mau jeng-jeng ini atau? Yang tahun sekarang ya Pak? Bulan antara bulan 3. Bulan 3 ya? Bulan 3. Biasanya memang bulan 3 itu nyemainya atau bulan 2 dari awal gitu? Biasanya kita dari bulan awal. Bulan awal ya? Bulan awal, jadi kita menentukan juga dengan apa yang diarahkan dari kantor. Jadi sesuai arahan aja. Ini kebanyakan jen-jen ya? Emang menu biasa diprioritaskan yang kebanyakannya kayu. 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 Kayu, jen-jen, sama pohon salam ada ya? Salam bervariasi lah. Bervarian bibit ya. Jadi kita yang kita diproduksi ini utamanya tuh ada kayu produktif sama pohon pelindung. Ya, itu aja yang kita produksi. Terus ini Kang Udin kerja di sini udah berapa lama? Kurang lebih dari 2012 aja, kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Kira-kira gimana Kang Udin? Ada kebosanan atau apa? Pasti memang istilahnya kita terus semangat ini di sini. Ya alhamdulillah selama bekerja di Bpd SAL Citarum ini ya di area persemaian, satu saya mencintai tanaman. Iya. Mencintai. Kalau nggak mencintai juga males ya. Males. Iya benar. Intinya saya mencintai itu tanaman. Ya, kayak seperti saya lah. Tiap tahun kita dapat dari sini ngasih ke masyarakat. Yang kedua mungkin ya ada, anggaplah kita kan di sini penghasilan Bang ya. Yang kedua kita bisa cari nafkah di sini. Satu nafkah, satu kecintaan ya. Gitu. Terus ketiganya banyak ininya alhamdulillah saya bisa mengenal banyak orang. Pergaulan termasuk ya bisa kenal sama Bang Edi dari wasilahnya bagi bibit ini. Gitu saya bisa mengenal banyak orang. Dan ada juga ilmu yang saya timba itu yang lebih berharga. Gitu. Terus ini Kang Udin mudah-mudahan Bapeda SAL ini coba nanti Kang Udin sarankan permintaan dari masyarakat itu kebanyakan minta pohon buah, karena kalau pohon kayu ini
minimal hijaunya itu lingkungan hanya sebatas 5 tahun 6 tahun kan gitu. Iya. Jadi kalau sebatas 5 tahun itu nanti 5 tahun lagi gundul lagi, gundul lagi, gersang lagi. Jadi kalau masalah pohon buah kemungkinan 20-30 tahun selama buahnya masih ada kan orang tuh nggak bakal menebang gitu. Yang produktif Bang ya. Nah, yang produktif. Mudah-mudahan Mang Udin bisa ngasih saran nanti sama-sama. Ya saya juga nanti minta saran sama Pak Heru lah, supaya istilahnya bisa menjembatani ke kepalanya langsung. Bahwasanya permintaan masyarakat banyak seperti itu. Gitu, mungkin bisa lah nanti Kang Udin ngobrolin ya. Ya insya Allah permintaan masyarakat tadi emang di lapangan kita kebutuhannya dengan berbeda-beda orang pasti beda-beda kebutuhan. Emang dari sekian banyak pemohon ya banyak masukan ke saya umpamanya tolong dibanyakin juga buahnya buahnya ya sampai saat ini ya paling tidak memaksimalkan dulu ya bukan tidak maksimal karena yang kita juga targetkan dari kantor sekiannya tapi insya Allah apa yang masukan dari masyarakat tadi akan saya sampaikan Bang ya ke pimpinan tentunya. Iyalah, gitu kita koordinasi lagi langkah-langkah apa aja yang mungkin untuk memenuhi biar puas dengan pelayanan di BPD Sahel ini paling tidak itu kita sampaikan lah insya Allah. Kalau masalah kepuasan pelayanan dari Bapeda Sahel itu Kang Udin saya merasakan sendiri dari mulai tahun 2012 sampai sekarang itu ya fasilitas terutama untuk kita itu Laskar Hijau itu tiap tahun ada gitu. Jadi alhamdulillah saya juga sebagai ketua umum LSM Laskar Hijau ini menerima manfaat dari sini untuk memfasilitasi masyarakat. Kadang-kadang masyarakat nggak tahu di mana sih nyari bibit, di mana sih nyari apa. Tapi dengan adanya Laskar Hijau ini ya kita bisa, oke, siap. Yang penting kalian siap lahan. Apa yang mau kalian minta, gitu. Itulah Laskar Hijau. Jadi alhamdulillah saya di Bapeda Sahel ini terus terang menerima pelayanannya itu ya terutama sama Kang Udin, Pak Heru lah. Jadi terima kasih. Percaya sama Laskar Hijau tuh. Jadi alhamdulillah sampai sekarang. Nah makanya saya sekali lagi mudah-mudahan obrolan kita di sini untuk permintaan masyarakat ke depannya itu bisa direalisasi lah sama Bapeda Sahel. Mudah-mudahan. Oke gitu aja Kang Udin ya. Sama-sama. Makasih banyak Kang Udin. Sama-sama Pak. Tak kuasa menanti terlalu lama, hasrat hatiku semakin membara, ingin berjumpa dengan meskipun sekejap. Lihatlah hatiku terlanjur jatuh, tidur pun gelisah tanpa mimpi. Airang senyumku musnah, ceritaku hampa. Sering ingin berpaling dari indah bayangmu, namun ketika lari menjauh semakin terasa menyiksa.
lihatlah hatiku terlanjur jatuh, tidur pun gelisah tanpa mimpi, gairah senyumku musnah, ceritaku hampa. Sering ingin berpaling dari indah bayangmu, namun ketika lari menjauh, semakin terasa menyiksa. Lalu anganku sesat, langkah pun hilang arah. Di hati ini lekat hatimu, aduhai jiwaku terlena. Ibu siapa namanya? Bu Herni. Ini dari mulai biji itu sampai ke polybag ini sekitar umur berapa? Ya sekitar umur 2 bulan. 2 bulan dari nyemai. 2 bulan dari nyemai ini ya. Iya. Ini ya. Pertama perlakuan dulu, dididik sayangnya, terus semai. Ini di tempat yang ini mungkin ya, belum di polybag maksudnya, udah langsung polybag. Di polybag boleh. Ntar kalau ada yang 2, ada yang 3 di satu-satu. Oh. Terus di ini lagi ya, diambil lagi. Diambil lagi, dipisahin. Ini nyemainya sebelah mana Ibu? Sebelah sana. Sebelah sana. Di area Ada usus ya. Berapa orang nyemai yang gini Bu? Ada 2 orang, siapa aja. Oh. Tapi semuanya ibu-ibunya khusus nyemai aja ya, Iya. cuma bersihkan. Sama penyapihan, penyemaian, penyiraman. Ibu udah lama kerja sih? 7 tahun. 7 tahun. Berarti betah ya? Nah, Oke Bu, gitu aja ya. Makasih. sama-sama.
hijauan ini permintaan masyarakat hanya itu, Pak. Saya dari LSM Laskar Hijau yang udah bersinergi sama Bapeda Sahel ini sekitar 8 tahun, Pak Heru, ya. Dari pertama buka, dan saya juga alhamdulillah mendapatkan kepercayaan, penghargaan dari Kementerian Zulkifli Hasan waktu itu ya. Nah, jadi saya mempertanyakan hanya beberapa hal aja terkait masalah produksi, terkait permintaan masyarakat nanti. Jadi yang pertama saya tanyakan sama Bapak itu, ini dibukanya Bapeda Sahel ini tahun berapa, Pak? Nah, ini Pak, mungkin terkait persemen permanen ini kan merupakan salah satu kegiatan di BPD Sahel Citarum Ciliwung, Pak ya. Yeah. Kerjasama Yeah. BPD Sahel Citarum Ciliwung dengan Fakultas Kehutanan IPB atau IPB ya secara umum seperti itu. Ini kita dibukanya itu kan pembangunan tahun 2012, Pak ya. 12, Jadi kita mulai ya. produksi tahun 2013 dan sebagaimana tadi yang disampaikan Bapak gitu ya. Alhamdulillah Pak, dari 2013 kan LSM Laskar Hijau sudah bersinergi dengan kita, Pak ya. Benar, Pak. Dan alhamdulillah gitu ya, pada saat peresmian Pak Menhub ya, Pak Zulkifli Hasan, Bapak yang termasuk simbolis. Alhamdulillah. Yang pertama seperti itu, Pak ya. Terus yang ini Pak, kalau per tahunnya itu Pak, kalau produksinya dari mulai tahun 2013 itu berapa banyak Pak produksinya? Ini kita sebetulnya pada saat awal produksi itu kan kita 500.000 batang Pak. Kita produksi 500 batang, kemudian permintaan masyarakat kan meningkat Pak ya, kita naik 750.000 batang. Kemudian berikutnya juga permintaan masyarakat juga kita lihat terus naik, ya, naik gitu ya. Akhirnya kita produksi per tahun itu 1 juta batang, Pak. Itu 1 juta itu dari mulai tahun berapa Pak? Ini kita tahun 2015 ya? 15 saya ingat itu. 2015. Dan alhamdulillah ya Pak ya, LSM Laskar Hijau terus setiap tahun Alhamdulillah Pak, saya mengembangkan penghijauan dan juga terus bersinergi dengan persoalan permainan ya Pak, seperti itu. Justru saya yang terakhir Pak ya, yang terakhir ada permintaan masyarakat Pak, banyak permintaan masyarakat. Memang saya nanti menyampaikan ya sama. Syukur-syukur Pak Heru juga bisa mengasih masukan sama yang di atas ya. Saya juga nanti ke kementerian juga minta. Maksudnya permintaan masyarakat itu, kalau masyarakat sekarang itu banyak permintaannya dari bibit pohon Pak, produktif. Oh iya, siap. Yang saya pelajarin juga tiap tahun itu kalau bibit kayu ini hanya sebatas 5 tahun hijaunya. Gitu. Betul, Pak. Begitu 5 tahun tebang deh, nunggu lagi 5 tahun Pak. Jadi minimal ya kalau ada perimbangan antara produksi sekian, produktif sekian, kayunya sekian, mungkin itu bisa lingkungan bisa bagus lah. Nah ini mungkin Pak, saya mungkin juga perlu sampaikan juga ke Bapak ya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini ya bisa saya berkesempatan ngobrol dengan Pak Edi gitu ya. Satu hal mungkin yang ini juga bisa dijadikan dasar kami untuk produksi berikut Pak. Benar. Jadi sekarang tuh kita diarahkan memang untuk produksi itu timing 1 Pak. Rencana targetnya. Jadi timing 1 sebelum kita tahun berikut produksi itu kita sekarang sudah ada ancar-ancar untuk rencana apa sih, jenis apa yang akan diproduksi, dasarnya apa, dasarnya permintaan sebetulnya. Kalau misalnya memang kan kalau kami lihat kan dari LSM Laskar Hijau ini kan kegiatan per tahun ada gitu ya. Nah itu mungkin barangkali bisa di ini juga misalnya bisa di ini kan bisa di binaan LSM Laskar Hijau itu daerah mana, membutuhkan jenis apa. Nah ketika misalnya anggap di Desember ini ada permintaan, kita bisa penuhi, bisa produksi untuk di tahun berikut gitu. Jadi dan bisa seperti itu. Jadi mungkin barangkali kami memproduksi itu bisa sesuai dengan permintaan itu yang pertama Pak. Melalui proposal nantilah gitu. Boleh ya, siap. Itu yang pertama mungkin yang artinya kami sangat dimudahkan gitu ketika ingin memproduksi itu sesuai dengan apa yang diminati masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait jenis ini kan Pak, memang kami itu kan domainnya kehutanan. Ini jadi ketika domain kehutanan ini memang produk kayu-kayuan yang mungkin akan lebih kita kedepankan gitu Pak ya. Tapi kita juga tidak menutup ini juga, tidak menutup mata juga bahwa masyarakat itu memang
selain ke tanaman kayu-kayuan juga ini tanaman buah-buahan yang ininya Pak ya. Jadi mungkin barangkali nanti dari permintaan-permintaan yang masuk ini, apalagi bisa termin 1 ya, bisa sebelum kita produksi sudah ada permintaan, kita bisa menyesuaikan itu Pak ya. Kemudian juga kita dalam produksi ini juga kita senantiasa senantiasa mengikuti arahan dari pusat, karena ada beberapa jenis yang di apa namanya itu sudah diinikan sebagai tanaman unggulan, tanaman unggulan gitu ya. Jadi contoh mungkin barangkali jenis-jenis yang senantiasa diminati masyarakat, misalnya kalau kayu-kayuan sengon Pak ya. Sengon itu mesti diminati. Kemudian kalau buah-buahan misalnya durian apa seperti itu Pak ya gitu ya. Jadi barangkali dengan adanya surat permohonan yang sebelum kita tahun produksi berikut itu bisa masuk, barangkali itu akan sangat lebih memperkuat kami untuk melaksanakan target produksi di tahun berikut itu Pak. Biasanya Pak kalau umpamanya permintaan masyarakat itu harus masuk di bulan berapa Pak untuk supaya bisa ini? Nah kan kalau kita kan sebetulnya persemen permanen ini kan senantiasa berjalan setiap saat Pak ya. Nah jadi misalnya ketika surat permohonan itu masuk di Oktober, bulan November November boleh gitu. Jadi misalnya kalau misalnya untuk tahun berikut barangkali di bulan itu kan kita akan menjadikan target, dan kita di tahun berikut itu kita akan juga konfirmasi surat ke pemohon itu Bapak berdasarkan surat permohonan Bapak di tahun nomor sekian Pak ya gitu ya. Nanti kita target produksi tahun ini seperti apa, mungkin menyesuaikan gitu ya. Kemudian juga kita akan update di tahun berikutnya, barangkali pemohon di tahun sebelum itu masih berminat dengan jenis yang diajukan atau tidak gitu, seperti itu Pak barangkali. Kalau Pak Heros ini sebagai apa di sini? Ini Pak, jadi persemen permanen Dramaga ini kan kerjasama antara BPD Citarum Ciliwung dengan Fakultas Kehutanan IPB. Di sini struktur organisasi kan kerjasama ya Pak ya. Jadi di sini ada tim operasional dari BPDAS dan ada juga dari tim teknis IPB Pak. Nah, saya kebetulan di sini selaku pengelola persemaian di sini kalau istilahnya mungkin manajer persemaian katanya gitu Pak. Terus kemudian dari Fakultasnya ketua tim teknisnya Profesor Supriyanto, kemudian dengan Profesor Liarso, kemudian ada juga Dr. Arum, kemudian Pak Dr. Cahyo, dan juga Pak Insinyur Andi Sukendro, seperti itu. Jadi beliau-beliau yang memang banyak kontribusinya lah ya di sini, seperti itu Pak. Mungkin barangkali Bapak juga beberapa kali pernah ketemu dan ngobrol juga dengan beliau seperti itu Pak. Ya, seperti itu Pak. Jadi gini Pak Heru ya, mudah-mudahan yang saya kasih masukan juga untuk BPD SHL tentang permintaan masyarakat sendiri, mudah-mudahan tahun depan bisa terrealisasi Siap Bapak. Dan istilahnya mudah-mudahan juga peningkatan produksi ini pemerintah pusat juga bisa menambahnya lagi karena permintaan masyarakat banyak ya. Itu aja Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak karena sinergitas LSM Laskar Hijau sama BPD SHL ini dari mulai tahun 2012 sampai sekarang alhamdulillah pelayanan kita terhadap kita itu sudah saling percaya. Terima kasih Pak Heru. Saya sangat berterima kasih Pak Edi gitu. Terima kasih banget ini ke LSM Laskar Hijau dan juga Pak Edi. Yang jelas saya itu berterima kasihnya seperti ini Pak. Bapak bersinergi terus dengan kami, kemudian juga ini menjadi menjadi ini kan informasi ke kelompok masyarakat itu yang nggak tahu seperti itu. Banyak yang nggak tahu Pak sebenarnya. Pak. Nah mudah-mudahan adanya obrolan kita ini dan masyarakat bisa lebih banyak dapat informasi siap, supaya lebih banyak lagi produksi di sini karena memang terus terang Pak banyak yang nggak tahu masyarakat. Banyak yang nggak tahu caranya seperti apa ya mungkin kita untuk memudahkan itu supaya jangan sampai ada masyarakat kelompok yang bermacam-macam kita pantau dulu nih yang mana yang pantas dikasih itu minimal kepala desa yang bertanggung jawab gitu. Oke sekali lagi Kang Heru makasih banyak. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.